Sidang jemaat yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, sungguh patut kita mengucap syukur oleh anugerah, oleh kasih kemurahan Tuhan yang memelihara kehidupan kita dari sehari ke sehari. Dan hari ini Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kita untuk kita boleh melakukan ibadah. Meski harus kita lakukan melalui live streaming. Dan malam ini adalah malam yang ke-9 bagi kita untuk kita meminta baptisan Roh Kudus. Namun Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam doa untuk meminta baptisan Roh Kudus yang akan nanti dipimpin oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta kita, dan sekaligus nanti akan menutup ibadah kita serta menyampaikan doa berkat bagi kita, saya akan menyampaikan firman Tuhan supaya iman kita boleh diteguhkan sebelum kita nanti masuk di dalam doa. Firman Tuhan akan saya sampaikan di tengah-tengah kita, terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 17. Demikian perkataan firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saya baca sekali lagi. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan serta melakukan di dalam kehidupannya. Sidang jemaat yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, menarik untuk kita memperhatikan bahwa firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi disampaikan oleh Yesus sebelum Dia terangkat naik ke sorga. Yesus meminta kepada murid-muridnya supaya tidak meninggalkan Yerusalem sebelum mereka menerima baptisan Roh Kudus. Saya pernah membaca sebuah buku, dan dalam buku tersebut dijelaskan pada saat Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mengirimkan seorang penolong yang lain. Maka Yesus pada saat itu menggunakan atau memakai kata allos dan bukan heteros. Ada perbedaan antara kata allos dan heteros. Kedua kata ini berasal dari bahasa Yunani yang artinya seseorang yang diutus. Allos maupun heteros sama-sama pengertiannya seseorang yang diutus, tetapi berbeda di dalam status atau di dalam strata atau di dalam kedudukan ketika kata itu disampaikan. Jikalau saya seorang presiden sebuah negara, lalu saya diundang untuk menghadiri konferensi PBB di Jenewa, lalu oleh karena satu dan lain hal saya tidak bisa menghadiri konferensi PBB di Jenewa tersebut, tetapi saya mengutus sebagai wakil saya
seorang wakil presiden atau salah seorang dari menteri-menteri saya untuk menghadiri konferensi PBB di Jenewa. Nah, wakil presiden atau menteri yang mewakili diri saya, mereka disebut heteros sebab strata mereka, jabatan mereka tidak sama dengan saya sebagai seorang presiden. Bagaimana dengan Alos? Karena saya seorang presiden, maka yang bisa mewakili saya dalam strata yang sama, dia haruslah seorang kanselir atau seorang perdana menteri atau seorang sultan atau seorang raja. Itulah Alos. Dan kata itulah yang dipakai oleh Yesus ketika dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mengirim seorang penolong yang lain yang akan menyertai mereka sampai selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik juga untuk kita perhatikan bahwa kerinduan Allah ingin tinggal bersama-sama dengan manusia. Kerinduan Allah untuk tinggal bersama-sama dengan ciptaannya. Pada mulanya Allah sudah mempersiapkan Taman Eden sebagai tempat dia berkunjung, sebagai tempat dia hadir bersama-sama dengan manusia. Tetapi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, saudaraku. Adam dan Hawa kemudian terusir dari Taman Firdaus atau dari Taman Eden. Lalu kemudian saudaraku yang saya kasih dalam nama Yesus, Allah mempersiapkan tabernakel melalui Musa. Allah merancangkan suatu tempat yang disebut tabernakel dan meminta supaya disediakan satu ruang untuk hadiratnya, untuk dia bersemayam di tengah-tengah umatnya, yang disebut dengan ruang Maha Kudus. Tetapi oleh perjalanan waktu, tabernakel menjadi usang dan ditelan oleh zaman. Lalu Raja Salomo mendirikan bait Allah, supaya di bait Allah itulah Allah bersemayam dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Tapi sejarah memberitahukan kepada kita, kurang lebih sekitar tahun 586 sebelum Masehi, Raja Nebukadnezar dengan tentara-tentaranya kemudian datang menyerang, menghancurkan dan membakar bait Allah yang didirikan oleh Raja Salomo. Dan bahkan umat-umat Israel dibawa ke Babylon. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, setelah masa pembuangan umat Israel dari Babylon, lalu mereka mendirikan kembali bait Allah Salomo untuk yang kedua kalinya, supaya Allah berhadirat, supaya Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya. Lalu mereka dirikan kembali bait Allah. Bait Allah yang terdiri dari batu, pasir, dan kayu itu, serta bahan lainnya, mereka dirikan kembali. Tetapi sejarah kemudian membuktikan dan memberitahukan kepada kita bahwa pada tahun 70 di bulan Agustus sesudah Masehi, datanglah Jenderal Titus menghancurkan dan merobohkan bait Allah yang ada di Yerusalem, yang kemudian kita lihat hanya sisanya yang disebut sebagai tembok ratapan, the wall of lamentation, yang berada di sebelah barat Yerusalem.
Tetapi terpujilah Allah, sebab jauh-jauh hari Allah sudah mempersiapkan satu tempat yang jauh lebih baik untuk dia boleh berhadirat bersama dengan manusia. Untuk dia boleh tinggal bersama dengan manusia. Allah sudah mempersiapkan satu tempat pengganti daripada Taman Eden. Allah sudah mempersiapkan satu tempat pengganti daripada tabernakel. Allah sudah mempersiapkan satu tempat pengganti dari bait Allah Salomo. Dan tempat itu bernama tubuhmu, tubuh saya. Itulah sebabnya dikatakan, tidakkah engkau tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bahwa Allah ingin berhadirat di dalam kita. Dan tubuh kita ini harus menjadi bait kudusnya. Ketika Roh Kudus datang di dalam kehidupan kita. Maka mintalah Roh Kudus itu. Supaya diam dan tinggal di dalam kita. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, menarik untuk kita memperhatikan bahwa sesudah murid-murid itu menerima baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta, maka kita melihat ada satu babakan baru dari pelayanan murid-murid itu. Satu tonggak baru, satu babakan baru telah dimulai setelah mereka menerima baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu. Petrus dengan satu kali berkhotbah, ada 3.000 jiwa yang menjadi percaya, menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Dan di hari-hari selanjutnya, Alkitab menginformasikan kepada kita melalui kitab para rasul. Kemudian jemaat ini bertumbuh menjadi 5.000 jiwa. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus, jikalau saudara membaca seluruh pasal dari kitab para rasul, maka saudara akan melihat ada begitu banyak tanda-tanda heran, mujizat-mujizat yang menyertai pelayanan murid-murid itu. Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang sakit disembuhkan, yang kerasukan setan dibebaskan, sapu tangan Paulus menyembuhkan, bayangan Petrus menyembuhkan, serta banyak tanda-tanda heran dan mujizat lainnya. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada malam yang ke-9 ini mintalah Roh Kudus itu untuk tinggal dan diam di dalam hidupmu. Sebab inilah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya. Yesus berkata, jikalau kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu yang meminta, apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudusnya kepada mereka yang meminta kepadanya. Mintalah. Mintalah baptisan Roh Kudus itu yang ditandai dengan saudara bisa berbahasa roh, bisa berkarunia lidah, marhata sileban, glosolali, kata orang Yunani. Dan saudara akan memiliki kuasa ilahi di dalam dirimu. Sehingga saudara akan memiliki kuasa dalam bersaksi, memiliki kuasa untuk memberitakan Injilnya. Sebab firman Tuhan menyampaikan amanat agung. Yesus berkata supaya Injil ini harus diberitakan. Mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dan beritakanlah di dalam kuasa Roh Kudus. Dan saksikanlah di dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada malam hari ini menguatkan dan meneguhkan saudara. Puji Tuhan. Hamba Tuhan Bapak Pendeta kita, Huta Barat, akan selanjutnya memimpin kita di dalam doa.